Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat komunikasi. Hari ini kita akan belajar terkait perspektif metode penelitian kuantitatif dalam rangka mata kuliah MPK 1. Hari ini kita akan memulai dengan referensi dari dua buku ini, yaitu bukunya Bapak Profesor Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Lalu buku yang kedua adalah bukunya Bapak Kriantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kuantitatif, Kualitatif yang disertai oleh contoh-contoh. Nah, pengertian metode penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Lalu, metode penelitian itu sendiri merupakan kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Nah, cara-cara yang ilmiah itu adalah rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional? Rasional adalah masuk akal ya, terjangkau penalaran manusia dengan menggunakan teori. Sedangkan empiris itu adalah dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis ini adalah langkah yang dilakukan bersifat logis. Jadi teman-teman sekalian, dalam menyusun karya akhir ini harus memuat atau menggunakan cara-cara yang ilmiah ini. Data empiris atau data yang bisa teramati ini bentuknya adalah valid, yaitu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi. Reliable itu adalah derajat konsisten data-data dalam interval waktu tertentu. Sedangkan objektif ini adalah interpersonal agreement atau kesepakatan banyak orang. Jadi selain menggunakan cara ilmiah, teman-teman juga harus menggunakan data empiris yang bisa teramati, bentuknya valid, reliable, dan objektif. Lalu jenis metode penelitian berdasarkan buku referensi yang saya pergunakan, ini adalah penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara basic research dan apply research. Kalau basic research ini biasanya penentuan ilmu baru menggunakan R&D ya, research and development, akhirnya terdapat penemuan, pengembangan dan pengujian produk sehingga masuk ke dalam apply research, bagaimana menerapkan ilmu atau produk tersebut. Lalu metode yang dipergunakan bisa dilihat juga dalam kedudukannya, baik dalam metode eksperimen, metode survei, dan metode naturalistik ya. Kalau teman-teman sekalian dapat melihat di dalam gambar, metode eksperimen adalah tempatnya di lab ya, ada perlakuan tertentu. Kalau metode survei ini tempatnya alamiah, tidak ada di lab dan ada perlakuan tertentu. Sedangkan kalau metode naturalistik ini adalah tempatnya alamiah dan tidak ada perlakuan tertentu. Jadi teman-teman sekalian bisa membedakan ya bagaimana nanti jika ingin menggunakan metode eksperimen, apakah metode survei atau metode naturalistik. Perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif ya dapat dilihat di dalam gambar. Teman-teman sekalian, saya coba masuk ya ke dalam gambar. Aksioma dasarnya ini adalah sifatnya realistis ya. Kalau menggunakan metode kuantitatif, ini adalah tunggal, diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Kalau untuk metode kualitatif, dia sifat realitasnya itu ganda, holistik,
dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Hubungan peneliti dengan yang diteliti, kalau menggunakan metode kuantitatif, dia harus independen supaya terbangun objektivitas ya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa penelitian kuantitatif itu harus objektif. Kalau menggunakan metode kualitatif, hubungan peneliti dengan yang diteliti itu interaktif dengan sumber data supaya memang memperoleh makna. Hubungan variabel untuk metode kuantitatif itu selalu ada sebab akibat atau kausal ya, ada X dan Y-nya. Sedangkan pada metode kualitatif itu ada timbal balik atau interaktif ya. Jadi X, Y, Z itu panahnya bisa bolak-balik gitu ya. Ada timbal balik atau interaktif. Kemungkinan generalisasi untuk metode kuantitatif ini cenderung membuat generalisasi. Sedangkan untuk kualitatif itu transferability. Hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi sangat bergantung pada ikatan konteks dan waktu. Untuk peranan nilai pada metode kuantitatif ini cenderung bebas nilai. Kalau kualitatif ini terikat nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti atau sumber datanya. Perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif ini juga dapat dilihat di dalam gambar yang sudah saya coba capture dari buku dari Profesor Sugiono ya. Kalau menggunakan kuantitatif ya, ini seperti gambar yang di sebelah kiri ya, ada generalisasi ya. Kalau dilihat ada populasi, lalu ada reduksi, sehingga diambil sampel tertentu gitu ya. Akhirnya hasil penelitian dari sampel itu dapat diberlakukan ke populasi. Jadi satu populasi tertentu direduksi sehingga menjadi sampel dan hasil dari sampel tersebut itu akan diberlakukan pada populasi di sisi yang sebelah kiri. Sedangkan pada gambar pada sebelah kanan ini adalah generalisasi model penelitian kualitatif. Ya, ada sebuah kasus misalnya, lalu ada transferability ya. Hasil penelitian itu dapat ditransferkan pada tempat lain yang konteksnya itu tidak beda jauh dengan tempat peneliti ya. Jadi kalau misalnya ada kasus yang mirip dengan penelitian itu dia akan bisa ditransfer hasil penelitiannya ya, konteksnya sama. Lalu pada karakteristik metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, teman-teman sekalian dapat melihat ya, untuk yang pertama terkait desain, untuk penelitian kuantitatif itu spesifik, jelas, dan rinci. Jadi kalau ada yang bilang bahwa saya lebih cocok untuk penelitian kuantitatif karena tidak rinci, itu salah ya. Padahal desain penelitian kuantitatif itu spesifik, jelas, dan rinci, ditentukan secara awal, ya, mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Itu untuk yang kuantitatif. Sedangkan kualitatif, itu desainnya biasanya umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Jadi, selama proses penelitian itu dengan metode kualitatif itu sangat bisa berkembang gitu ya, fleksibel, bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau menggunakan kuantitatif itu sudah mantap dari awal. Jadi itu yang akan dipegang sampai akhir penelitian. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Kalau penelitian kuantitatif ini menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori
mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif tujuannya adalah menentukan pola hubungan yang sifatnya interaktif itu tadi ya, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, itu menggunakan kuesioner dan observasi dan wawancara terstruktur, sedangkan untuk kualitatif itu partisipan observasi, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan untuk instrumen penelitian, untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur, instrumennya yang telah berstandar. Sedangkan kualitatif itu instrumennya adalah peneliti itu sendiri ya. Bisa menggunakan buku catatan, rekaman, kamera, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data kuantitatif ya, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Jika kualitatif, itu deskripsi kualitatif bisa berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan responden gitu ya, dokumen, dan lain sebagainya. Untuk penelitian kuantitatif, sampelnya itu besar ya, yang memang merepresentasikan populasi itu tadi ya. Jadi sedapat mungkin itu diambil secara random dan sudah ditentukan sejak awal. Jika kualitatif itu sampelnya kecil dan biasanya tidak representatif ya. Bisa datanya itu adalah purposive atau snowball ya, berkembang selama proses penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, dengan cara analisisnya itu setelah selesai pengumpulan data baru dianalisis. Bentuknya deduktif, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan kalau kualitatif ini terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan teknik induktif ya, mencari pola atau model atau tema atau teori. Sedangkan hubungan dengan responden gitu ya, untuk penelitian kuantitatif itu dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kalau di kualitatif, hubungan dengan respondennya itu ada empati, akrab supaya memang dapat memperoleh pemahaman yang mendalam ya. Kedudukannya sama gitu ya, bahkan bisa sebagai guru atau konsultan gitu ya. Jangka waktunya lama ya sampai datanya jenuh gitu ya. Dan dapat ditemukan hipotesis dan teori. Sedangkan untuk usulan desain untuk penelitian kuantitatif ini luas dan rinci. Ya, literaturnya yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas ya. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, lalu ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Ya, ini catatan penting untuk usulan desain penelitiannya. Sedangkan untuk kualitatif ini singkat ya, biasanya sifatnya sementara. Lalu literatur yang dipergunakan juga sementara, gitu ya. Prosedur itu bersifatnya umum. Lalu ada masalah yang bersifat sementara, ya, akan bisa dilakukan perubahan selama penelitian dilakukan. Lalu tidak dirumuskan hipotesis, jadi nggak pakai hipotesis kalau kualitatif ya, karena justru akan menentukan hipotesisnya seperti apa. Lalu ada fokus penelitian ditetapkan sejak awal penelitian. Lalu kapan penelitian dianggap selesai? Untuk penelitian kuantitatif itu setelah semua kegiatan yang direncanakan itu dapat diselesaikan. Kalau kualitatif itu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh.
Lalu kepercayaan terhadap hasil penelitian untuk kuantitatif ini pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi harus dilakukan pengujian tersebut. Sedangkan untuk kualitatif ini pengujian kredibilitas, dependensibilitas dan proses serta hasil penelitian. Untuk proses penelitian kuantitatif ini dimodifikasi dari Tuckman ya. Ini ada penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis ya. Ada sumber masalah, itu biasanya diambil dari data empiris dan teoritisnya seperti apa sehingga bisa dirumuskan sebuah masalah. Lalu ada konsep dan teori yang relevan, ada penentuan yang relevan, lalu pengajuan hipotesis ya, lalu ada praduga terhadap hubungan antar variabel sehingga dapat menyusun instrumen penelitian, bagaimana metode dan strategi pendekatan penelitian. Lalu setelah itu ada penemuan gitu ya. Jika di dalam proses pengajuan hipotesis itu sudah muncul kesimpulan, itu akhirnya nanti akan dikembalikan prosesnya atau dihubungkan dengan rumusan masalah yang ada. Penggunaan aspek metodologi untuk menguji hipotesis yang digunakan. Jadi prosesnya harus seperti ini ya untuk penentuan penelitian kuantitatif. Kapan metode kuantitatif digunakan? Bila teman-teman memang sudah menemukan masalah secara jelas ya, masalah merupakan penyimpangan dari dasolen gitu ya, dan sudah ada datanya gitu. Lalu peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari populasi tetapi tidak mendalam. Yang ketiga, ingin diketahui pengaruh terhadap yang lain gitu ya, ada aspek yang mempengaruhi dan ada aspek yang dipengaruhi gitu ya. Lalu peneliti ingin menguji hipotesis baik deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Selanjutnya, peneliti ingin menggunakan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Lalu ingin menguji terhadap keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Jadi kalau keenam aspek ini sudah muncul di dalam proses awal, berarti teman-teman sudah bisa menentukan bahwa yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Lalu bagaimana fungsi penelitian itu sendiri? Yang pertama adalah membantu pelaksanaan kerja, need to do. Lalu memahami fenomena, need to know. Memilih dan mengukur, need to choose ya. Jika teman-teman itu membantu pelaksanaan kerja, itu bisa menggunakan metode penelitian research and development, action research, operation research, ataupun kombinasi. Jika memahami fenomena, need to know, teman-teman itu bisa menggunakan metode penelitian survei, eksperimen, kualitatif, maupun kombinasi. Sedangkan jika fungsi penelitiannya itu adalah memilih dan mengukur, maka metode yang digunakan adalah penelitian evaluasi formatif dan penelitian evaluasi sumatif. Jadi, teman-teman juga bisa melihat bagaimana nih mau menggunakan atau fungsi dari penelitian teman-teman sekalian itu yang mana. Oke, sampai di sini terkait perspektif penelitian kuantitatif. Mungkin teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.